Salam energi, Energi Talk Indonesia atau e-Talk Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Muhsin Budiono di program kesayangan kita dengan rubrik baru, petisi, pesan aktivis energi, atau juga pesan aktivis federasi juga bisa. Singkatannya banyak teman-teman. Saya bahagia sekali hari ini karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, panutan kami, teladan kami ya. Juga buku yang sedang saya pegang ini, Berani Berjuang. Saya punya histori erat bersama beliau, narasumber kita kali ini ya. Dulu saya mewawancarai beliau. Nah, sekarang wawancara lagi, lebih intens lagi, lebih dalam lagi di acara atau di rubrik kita yang khas kali ini ya, pesan aktivis energi. Salam energi. Bagaimana selanjutnya? Kita tahu perjuangan dari beliau sebagai aktivis energi saat ini sudah tidak dilakukan ya, nasionalismenya, kecintaannya terhadap BUMN Pertamina. Tentunya beliau juga dulu pekerja Pertamina ya, aktivis Serikat Pekerja, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 10 tahun lebih mungkin ya. Nah, seperti apa nanti perjuangan beliau? Kita tunggu setelah intro berikut ini. Oke, salam Energi Talk Indonesia atau e-Talk Indonesia. Sebagaimana janji saya di awal, teman-teman semua, kita kedatangan tamu terhormat, tamu luar biasa kita, gitu ya. Saya sudah nggak sabar, biasanya saya duduk ya. Tapi karena ini saya nggak berani. Karena menghormati beliau dan takut kualat ini cerita. Baik, kita sapa langsung saja segera ya, tidak membuang-buang waktu lagi. Assalamualaikum Pak Ugan, Kanda. Waalaikumsalam. Siap. Pak Ugan izin ini, mohon maaf menculik untuk ini rubrik ini ya, petisi pesan aktivis energi. Pak Ugan, apa kabarnya Pak ini setelah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saat ini saya lihat baik-baik saja. Masih sibuk ke kanan kiri. Ya, barangkali passion saya di sana ya. Jadi, kalau saya tidak sibuk, saya cepat jadi pelupa. Saya bisa cepat menjadi pikun ya. Pikun ya, iya. Dan prinsip saya bahwa walaupun kita sudah pensiun, tapi jangan pernah kita mengatakan pensiun. Kita harus tetap berpikir, bergerak, beraktivitas. Berpikir, bergerak, beraktivitas. Ya. Teman-teman, Pak Ugan ini punya gelar DRG tepatnya. Bukan dokter gigi, tapi dokter gila kalau saya. Tapi dokter gigi juga. Beliau juga punya gelar prof ya, provokator sebagai aktivis. Tapi provokator dalam hal kebaikan tentunya, demi masa depan energi yang lebih baik, demi kewarasan mahasiswa, masyarakat, semua publik, orang-orang publik umum memandang bagaimana kedaulatan energi itu sangat penting bagi suatu bangsa. Nah, Pak Ugan, 10 tahun lebih ya dulu jadi Presiden Federasi. 11 tahun. 11 tahun ya. Itu sebetulnya ruh perjuangan FSPBB waktu itu di zaman Pak Ugan seperti apa Pak Ugan? Ya, terima kasih ya Dinda Musim. Jadi saya memang menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu itu 11 tahun. Ya, 11 tahun sejak tahun 2004. Jadi sudah beberapa direksi di Pertamina ya. Nah, memang awalnya bahwa munculnya Serikat Pekerja itu kita prihatin. Kita prihatin bahwa di dalam dunia pekerjaan dimanapun begitu, khususnya di Indonesia, bahwa pekerja atau karyawan selalu menjadi satu objek. Ya, kalau terjadi suatu sengketa apapun, itu pekerja selalu dipersalahkan, karyawan selalu dipersalahkan. Jadi seolah-olah manajemen, direksi atau siapapun, mereka tuh seolah-olah memang menjadi pemilik dari perusahaan. Nah, berangkat dari sana dan kemudian muncul Undang-Undang Serikat Pekerja, maka kemudian kita bergerak untuk membangun Serikat Pekerja. Awalnya memang sederhana, awalnya bahwa kita harus memberikan perlindungan kepada para pekerja yang selama ini dizolimi oleh pimpinan perusahaan. Dulu itu perusahaan itu yang namanya manajemen, terutama di Pertamina, seolah-olah mereka itu menjadi pemilik daripada perusahaan. Karyawan seolah-olah hanya sebagai pekerja, hanya sebagai yang bisa diperintah. Kemudian kalau terjadi sesuatu, ada sebuah kesalahan di pimpinan, itu pimpinan tidak pernah mengatakan mereka salah. Selalu pekerja yang salah. Kemudian pekerja atau karyawan pada saat itu tidak ada yang memberikan pembelaan.
Jangankan atasan mencari selamat semua. Oh, Pak Okan, itu tahun berapa ya Pak Okan? Itu di tahun sebelum 2003 lah. Namun di dalam perjalanannya itu kemudian berkembang. Jadi kita tidak hanya misi kita hanya memberikan perlindungan, pembelaan kepada anggota, ya, tetapi kita berbicara lebih jauh dari itu, bahwa kita harus membangun, membela perusahaan. Ini sebuah visi misi kita pada saat itu. Kenapa perusahaan harus dibela Pak Okan? Kita harus menyadari bahwa kita adalah bekerja di perusahaan, apalagi kita ini bekerja di perusahaan BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah, bukan milik direksi, bukan milik menteri, tetapi itulah milik negara. Negara itu kan miliknya rakyat. Nah, kita harus menjaga si perusahaan itu supaya tetap eksis, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mampu meningkatkan bisnis dari perusahaan, tentunya kesejahteraan pekerja juga akan terjamin. Oh, I see. Kita bukan kita muncul sebagai serikat pekerja itu bukan kemudian untuk menjadi oposisi daripada pimpinan perusahaan, tidak seperti itu. Kita justru visi kita adalah bermitra dengan mereka, bagaimana kita berjalan bersama-sama untuk membangun perusahaan ini lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang lagi gitu. Jadi pada saat itu memang perjuangan kita sangat berat ya, karena pada saat itu pikirannya dari pimpinan perusahaan sangat berbeda dengan kita. Karena mungkin selama ini mereka sudah mendapatkan kenyamanan ya, kekuasaan, otorisasi yang begitu hebatnya, begitu seolah-olah tidak bisa terganggu ya oleh munculnya serikat pekerja, mereka reject gitu loh. Nah, kalau saya umpamakan pada saat itu kita ini serikat pekerja pada saat munculnya ini seperti orang yang berpenyakit kusta gitu. Jadi kemanapun kita hadir kita dijauhi, seolah-olah kita ini adalah karyawan-karyawan pada saat itu yang berpenyakit kusta gitu, yang akan mengganggu, yang akan menebarkan penyakit begitu. Itu kami rasakan betul. Sampai gitu. Segitunya ya? Sampai segitunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk mau ke sekretariat kami aja, itu yang namanya pejabat itu, lihat dulu kiri kanan, jangan sampai mereka ada yang mengadukan datang ke kantor kami begitu. Itu sampai seperti itu kejadiannya, dan itu cukup lama ya. Dan dengan berjalannya waktu, semua berubah, bahwa mereka juga sangat memahami, ya walaupun masih ada yang reject, bahwa kami bukan untuk menghancurkan perusahaan. Bahwa orang-orang yang ada di serikat pekerja itu bukan orang-orang yang boleh dikatakan adalah mereka-mereka yang bermasalah gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa di serikat pekerja itu yang jadi pengurusnya adalah orang-orang yang bermasalah. Tidak. Saya justru mengangkat mereka adalah kawan-kawan yang memang di dalam dunia pekerjaannya, di bagiannya mereka, di fungsinya mereka ada leader-leader. Mereka hebat-hebat. Dan mereka bukan pemberontak begitu. Jadi mereka justru karya-karyanya, ide-idenya brilian ya. Jadi ini yang kemudian di dalam perjalanannya kami mulai bisa merubah stigma negatif yang datang dari pihak perusahaan, dari BUMN dan lain-lain. Pemerintah sudah jelas lah. Pemerintah itu tidak happy dengan adanya serikat pekerja ya. Kemudian BUMN juga tidak happy, direksi juga tidak happy. Tapi di dalam perjalanan waktu kemudian mulai berubah. Karena apa yang kita bangun adalah sebuah kemitraan begitu. Nah, pada saat itu pun kami sampaikan kepada direksi di Pertamina bahwa kami itu bukan dibangun bukan untuk menjadi oposisi begitu. Bermitra. Tapi ketika kami dipaksa untuk menjadi oposisi, maka kami akan bersikap menjadi oposisi. Kami tidak pernah akan melepaskan kekritisan kami untuk menyikapi. Direksi itu begini. Direksi itu kan tidak akan lama di perusahaan. Direksi itu hanya setahun, 2 tahun, bahkan mungkin yang sekarang 5 tahun itu udah lama gitu. Iya. Ya, jadi mereka kalau membuat sebuah kebijakan, kemudian mereka keliru, kemudian mereka besok lusanya, kemudian mereka tidak lagi jadi direksi, maka beban itu akan menjadi beban kita semua. Oleh karena itu yang akan bisa menjaga si perusahaan itu bukannya direksi, tetapi pekerja gitu. Karena pekerja itu paling tidak 25 tahun ya, dia kerja di perusahaan 30 tahun, bahkan ada yang 35 tahun. Bentar Pak Okan, apa yang harus dijaga Pak Okan? Yang dijaga itu perilaku, ya. Kan kita selalu mengatakan ada good corporate governance ya, bahwa ada tata kelola perusahaan yang baik. Di situ ada KKN, di situ ada korupsi, di situ ada penyimpangan, kemudian kebijakan-kebijakan yang keliru. Itulah yang kita sikapi begitu. Jadi mulai sedikit demi sedikit bahwa hal itu mulai bisa kami lindungi teman-teman. Janganlah membuat kekeliruan, penyimpangan di dalam melaksanakan operasionalnya di perusahaan.
Ini memang tidak mudah. Iya, Memang tidak mudah. Tapi lambat laun itu sudah mulai nampak kelihatan. Dan peran kami pun di perusahaan sudah mulai nampak bahwa kami adalah sekelompok pekerja-pekerja di Pertamina yang memang mempunyai satu brain ya, pemikiran-pemikiran yang cerdas, dan mereka pekerja keras. Ya. Dan mereka itu menjadi leader, apakah itu di unit operasi pengolahan, apakah itu di hulu, apa di pemasaran, mereka leader. Jadi mereka bukan orang-orang yang selama ini tersisihkan, bukan orang-orang yang selama ini yang kotor. Ya. Bahkan saya sampaikan sama teman-teman, Anda jangan pernah mencoba untuk mengkritisi orang berbadan bau kalau badan kita masih bau. Jadi kita harus bersih dulu, kita clearkan, baru kita kritisi orang. Tapi ketika kita kotor, jangan pernah mengatakan bahwa orang itu kotor. Ini saya sampaikan dan tidak pernah berhenti hingga sampai saat ini pun saya sama adik-adik saya ini, kader-kader saya ya yang hebat-hebat ini juga selalu saya katakan begitu. Anda boleh, Anda mempunyai pikiran, Anda boleh mengkritisi, tapi ketika Anda masih kotor, Anda jangan pernah coba-coba. Rekan-rekan semua, Pak Uga ini penuh dengan filosofis ya. Nanti kita coba menyindir sedikit, ada filosofi kopi gitu, terus filosofi tentang apa ya yang terkenal itu Pak, lebah. Saya yang paling ingat saya ini Pak Uga, filosofi pertama itu kayak jaket kulit ya. Itu gimana Pak Uga? Jadi begini, saya itu dulu pegawai negeri saya. Saya waktu itu di Cirebon. Saya di Cirebon dan Pertamina waktu itu sudah hebat ya, sudah terkenal, udah hebat, perusahaan migas sudah mendunia yang waktu itu kalau tidak salah APBN saja didukung oleh Pertamina itu sampai hampir 70%. Tentunya saya sebagai orang rakyat biasa, rakyat ya bukan datang dari keluarga yang hebat lah ya. Tentunya saya ingin masuk ke Pertamina. Jadi kalau saya membayangkan pada saat itu Pertamina itu seolah-olah sebuah jaket kulit gitu ya, yang bagus, yang indah, yang dibuat di luar negeri, apakah itu Italia gitu ya, atau di Paris begitu. Membayangkan seperti itu. Jadi saya sebagai orang yang tahu bahwa jaket itu bagus, saya ingin memilikinya. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mau masuk, saya ingin mencoba untuk membeli itu, orang-orang di dalam mengatakan begini, Pak Ugan punya orang dalam nggak katanya? Ya, kalau Pak Ugan nggak punya orang dalam, susah untuk membeli jaket itu, dia bilang. Wah, susah untuk masuk Pertamina. Susah untuk masuk Pertamina. Wah, saya agak kaget mendengar itu. Saya bilang, saya nggak punya. Tapi saya dengan doa saya, kemudian saya berdoa tiap malam segala macam, kemudian saya berusaha untuk masuk, dan saya masuk. Ketika saya masuk ke sana, ke Pertamina, ternyata jaket kulit, ya, yang saya bayangkan itu, yang seperti Spanyol, Italia itu sangat berbeda, jauh dengan bayangan saya. Saya melihat jaket itu ketika saya pakai, ya kena hujan sedikit, bau begitu. Kemudian saya bergerak sedikit, jahitannya sobek. Jadi, wah ini kok jaket ini bukan buatan Italia atau Paris, saya bilang. Ini jangan-jangan buatan buat di rumah-rumah begitu ya, home industry begitu. Tapi waktu itu saya meyakini diri saya karena saya sudah siap untuk menghadapi semua resiko yang saya hadapi. Jadi jaket kulit itu tetap saya pakai dan kemudian saya permak. Dan jaket itu saya jahit dengan bagus, dengan kualitas yang bagus. Kemudian saya rawat dengan minyak yang baik. Sehingga jaket itu lama-kelamaan ternyata nyaman. Ternyata saya bilang, oh ternyata kalau jaket itu kita rawat, kita benahi, kita jaga, maka jaket itu menjadi bagus. Nah, inilah yang kemudian saya rasakan. Mulai ke sini, bahwa Pertamina itu seperti jaket Spanyol. Ya. Walaupun sekarang mulai diacak-acak lagi nih, ya mulai diacak-acak lagi, ya. Tapi saya masih punya pikiran positif bahwa Pertamina masih. Itu maaf Pak, itu kan waktu itu juga stigma Pertamina itu sarang tikus lah. Ya. Itu gimana menyikapi gitu itu Pak? Ya, saya rasa begini. Kita ini paling mudah ya, masyarakat atau yang punya kuasa untuk menciptakan sesuatu, untuk merubah sesuatu. Jadi pada saat itu diisukan bahwa Pertamina itu kurang lebih ada 159 pada 156 kasus korupsi. Ya. Dan itu temuan PwC. Ya. Tapi ternyata tidak terbukti. Ternyata itu indikasinya
itu indikasi untuk masuknya undang-undang migas yang baru. Oh, kenapa harus menjelekkan Pertamina? Ya karena kalau Pertamina tidak dijelek-jelekan, undang-undang itu susah dong untuk masuk. Harus ada alasannya, harus jadi undang-undangnya harus dirubah. Padahal pada saat itu undang-undangnya Pertamina kan 871. Ya, di mana yang namanya Pertamina itu begitu powerful gitu kan. Bahkan pada saat itu Pertamina itu punya produksi sampai 1,5 juta barrel per day. Nah sekarang kita 800 saja tidak sampai. Yang undang-undang itu kopinya dipakai negara tetangga. Nah, 871 itu kemudian diadop oleh Malaysia ya, oleh Petronas. Petronas sekarang lebih maju dari kita. Sementara kita sekarang diacak-acak. Dan rohnya dari undang-undang itu adalah unbundling. Unbundling itu si perusahaan itu dipecah-pecah menjadi anak-anak perusahaan, sehingga nanti anak-anak perusahaan lagi bukan lagi BUMN. Ya, jadi induknya masih BUMN, tetapi ketika itu dibangun anak-anak perusahaan, kalau yang sekarang misalnya subholding, itu bukan lagi BUMN, sehingga nanti kalau terjadi pelepasan saham, penjualan itu akan lebih mudah. Okay. Prosesnya akan lebih mudah daripada kita akan menjual holdingnya. Tapi isu ini kan ini Pak Ogan tidak menarik di masyarakat karena mungkin ya kepikiran kita itu justru dengan holding subholding ini ya lebih baik. Terus apa sih dampaknya ke masyarakat, Pak? Jadi gini, kita harus menyadari bahwa selama ini seolah-olah rakyat atau masyarakat itu tidak boleh tabu berbicara soal energi, soal minyak dan gas. Mereka mengatakan bahwa duniamu itu bukan di situ. Duniamu itu pakai saja ini BBM, pakai saja ini oli. Kamu tidak usah harus bicara dari mana, bagaimana prosesnya. Seolah-olah yang berhak berbicara tentang minyak dan gas itu adalah elit politik, elit kekuasaan, dan elit pengusaha. Ya, jadi hanya 3 elit itu yang seolah-olah pada saat itu boleh berbicara tentang energi. Sekarang dunianya udah berbeda. Ya, dengan kita advokasi masyarakat, ya kita datangin masyarakat, kita datangin mahasiswa, kita berdiskusi dengan mahasiswa, kita berdiskusi dengan LSM, kita berdiskusi dengan kampus-kampus, dengan banyak profesor. Saya keliling kemana-mana, dari mulai Aceh sampai Papua. Saya mengadvokasi mereka bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja soal masalah energi. Karena itu saya punya komitmen untuk membangun itu terus, memberikan sebuah motivasi kepada mereka. Nah sekarang masyarakat sudah mulai paham. Mereka tidak hanya bicara soal harga BBM saja, tapi sekarang sudah mulai masyarakat berbicara apa itu EBT, apa itu sawit mau diapakan, kan begitu. Dulu mana orang bisa bicara begitu? Nggak ada yang bicara, hanya 3 kelompok itu yang boleh bicara. Tapi sekarang dengan advokasi, dengan majunya teknologi, pemerintah tidak bisa lagi membatasi kesempatan masyarakat untuk berbicara tentang energi. Ya ini bedanya nih. Ya. Kalau dulu tabu kita bicara. Nah, dampaknya apa ke masyarakat gitu loh? Misalkan IPO atau tadi. Masyarakat kan selama ini, terutama kan masyarakat kan yang mulai di generasi Y. Di generasi Y, generasi Z ya. Ini sekarang nih generasi Z dan generasi Y. Mereka itu sudah memasuki dunia digital. Ya, di mana dunia digital itu sudah tidak ada lagi batas informasi. Mau bisnis dengan negara manapun bisa. Informasi apapun yang kita mau cari ada di dalamnya. Kan begitu. Nah, yang disebut bisnisnya sekarang, yang disebut retail mulai terganggu dengan digital segala macam ya, dengan online segala macam, itu fakta. Dan sekarang para mahasiswa, para generasi X itu sudah mulai melihat dunia bisnis seperti apa, bermain di saham segala macam. Nah, pertanyaan saya, yang saya khawatirkan itu bahwa masyarakat ini tidak memahami yang disebut BUMN. Tapi mereka hanya berpikir bahwa bisnis sekarang itu lebih menguntungkan kalau saya ikut bermain di saham. Nah, salah satunya itu kalau kita sudah go public gitu loh. Nah, ketika ini IPO ini dimunculkan, ada suara IPO segala macam, tentunya di sini ada pihak yang tidak suka, ada pihak yang suka. Tentunya di sini berbeda pendapat, ya silakan saja begitu. Tetapi sejatinya masyarakat harus paham bahwa ini adalah BUMN, di mana BUMN itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang 45 gitu loh. Di pasal 33 sudah jelas gitu kan ya, bahwa ini milik negara. Semua sumber daya air dan sebagainya untuk kepentingan rakyat itu dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat begitu. Tapi ketika ini sudah di-IPO-kan, ketika ini sudah dibebaskan go public, apa yang akan terjadi? Di mana jaminan perusahaan itu bisa menjamin keberadaannya untuk masyarakat? Tolong dicatat. Pertamina itu tidak hanya Pertamina itu PT. Ya, di tahun 2003, ya Pertamina itu dirubah ya, statusnya menjadi perseroan terbatas. Apa sih? Bahwa ini adalah entitas bisnis. Ya, entitas bisnis. Tetapi Pertamina itu ada penugasan khusus dari pemerintah. Kalau penugasan khusus di pemerintah tidak bisa berjalan, ini yang namanya minyak ini tidak bisa sampai kita masuk ke puncak Jaya Wijaya. Tidak bisa ini masuk yang namanya minyak ini dikirim sampai ke perbatasan di Kalimantan. Nah, ini adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina. Jadi kita disuruh bisnis mendapatkan keuntungan, tetapi kita juga diwajibkan untuk menjalankan penugasan itu. Rakyat harus paham ini, gitu. Masyarakat harus paham. Kalau masyarakat tidak paham apa tugas dari BUMN Pertamina, ya kita sulit kita bicaranya. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai pekerja atau karyawan yang profesional, apalagi kita sebagai aktivis serikat pekerja, yang saya jalankan pada saat itu, saya melakukan roadshow dari mulai Aceh sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan, sampai ke Bitung segala macam. Saya memberikan penjelasan apa yang disebut BUMN. Kemudian energi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di tahun 30, di tahun 45, ketika kita masuk Indonesia emas, diperkirakan fosil kita akan habis. Ya, minyak yang berasal dari fosil akan habis. Itu adalah ahli yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Pertanyaan saya, sudah sampai sejauh mana pemerintah dan rakyat mempersiapkan diri ke arah sana gitu loh. Sementara kita sampai tahun 25 mungkin kita masih mentergantungkan diri kepada minyak fosil. Ya, kita bicara green energy. Mana green energinya? Ya, kita ngomong soal batu bara. Masih kok batu bara? Lah kemudian kemarin kita sempat di-ban sawit. Kenapa di-ban sawit? Orang bilang katanya mahal lingkungan hidup. Ternyata apa? Politis. Maka ketika kita bicara soal energi, kita tidak bisa melepaskan diri dari geopolitik. Gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa, wah ini harus begini nanti dulu. Gitu loh. Ternyata di luar negeri mengembangkan bunga kembang sepatu untuk minyak. Sehingga itu sawit dipotong. Di-ban. Nah, sawit ini harus diserap sama kita. Siapa yang bisa nyerap? Maka itulah masuklah ke Pertamina, kan kira-kira seperti itu. Karena kita oversupply. Ya, sawit kan banyak sekali gitu loh. Nah, kemudian bagaimana kemudian itu? Yang disebut B30 lah, B berapa lah nanti. Sampai sekarang isu itu udah mulai nggak ada lagi. Nah, jadi masyarakat harus paham dari hulu sampai hilir. Terutama tentunya tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda yang bisa mempengaruhi. Saya ingat Pak Ogon pernah bilang harus turun gunung gitu. Ya. Jadi begini, saya waktu itu datang ke beberapa pondok pesantren, ya, yang namanya almarhum Mbah Maimun Juber itu, beliau tuh sama saya tuh sayang banget itu, ya. Kemudian Kiai Gofur dari Lamongan, ya, dari Sunan Raja. Kita masuk juga ke Jember, saya ketemu dengan Kiai Pak Kiai Muzaki, ya. Semua saya dari mulai Banyuwangi saya datengin, sampai ke Jombang saya datengin segala macam. Saya hanya menyampaikan bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Saya bilang sama para kiai, bapak-bapak kiai, saya sangat hormat sama bapak semua. Tapi negara ini sedang ada dekadensi moral. Ya, tidak ada lagi perjuangan membangun negeri ini lebih cantik lagi, lebih indah lagi, sesuai dengan kemampuan kita, sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusianya yang hebat-hebat di negeri ini. Ya, dari Madura, dari kampung-kampung banyak yang juara-juara Olimpiade tetap hilang. Saya undang mereka untuk turun gunung. Para kiai, ayo turun gunung. Ngomongin energi. Bicara energi. Maka sekarang, kalau ada beberapa pondok pesantren yang mengundang bicara soal energi, jangan kaget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ke mahasiswa. Ya, pada saat itu saya udah ketemu dengan beberapa aktivis, karena memang saya sejak 2008 saya keluar masuk kampus, ya. Bahkan sampai ada kampus-kampus yang mencoba untuk merijek saya. Buat saya ada masalah, gitu kan. Ya, saya dicekal, di ban. Tapi sekarang waktu itu saya mengendorse supaya mahasiswa mendorong untuk membuat Dewan Energi Mahasiswa Indonesia.
Bukan hanya Dewan Energi Mahasiswa. Dan ini datangnya dari Jogja awalnya, ya, dari UGM, Dewan Energi Mahasiswa. Saya tanya sama mereka, kenapa tidak Indonesia? Sehingga energi itu bukan hanya mahasiswa UGM yang bicara. Tapi dari mulai Aceh sampai Papua, kita kan bicara energi. Kenapa? Saya katakan, adik-adik, saya bilang, energi di negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kemudian tadi yang disebut geopolitik juga saya jelaskan pada mereka, ya, bahwa kita sangat terpengaruh dengan geopolitik dunia, begitu. Kalau kita tidak mandiri di dalam energi, maka kita akan terpuruk. Kemudian saya sampaikan sama mereka bahwa fosil tahun 30 sudah mulai akan turun, akan decline ya produksinya. Kemudian di tahun 45 itu akan bisa dinyatakan habis. Walaupun mungkin akan muncul harus ada ratusan tahun lagi gitu loh. Ya. Saya sampaikan sama mereka supaya mereka mulai berpikir dari sekarang bagaimana kita mendesain, bagaimana kita bicara tentang energi, apa yang akan kalian terima pada saat kalian nanti memegang pimpinan negara ini. Saya sampaikan sama mereka, jangan sampai ketika kalian mahasiswa di tahun 30, di tahun 35, tahun 45, ketika Anda menjadi pimpinan di negara ini, menjadi pemimpin-pemimpin, mungkin Anda jadi rektor, ya, ada pengusaha, ada politik, kemudian Anda gagap menghadapi sebuah situasi energi yang tidak dikelola dengan baik pada saat ini. Maka saya mendorong pada pemerintah juga. Saya juga bicara ke SDM, saya bicara ke Bappenas, saya bicara ke kementerian yang lain. Tolong di dalam kebijakan-kebijakan energi libatkan mahasiswa melalui Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Dan sekarang sudah mulai. Berapa ini Pak? Dan mereka sekarang sudah mulai membuat sebuah inovasi-inovasi, ya, energi desa, energi murah begitu kan. Salah satunya itu ada di Sulawesi Utara, ya, kawan-kawan anak-anak muda hebat-hebat itu. Jadi ternyata yang selama ini kampus-kampus kecil, dan saya tidak membawa kampus-kampus besar. Saya membawanya kampus-kampus kecil, ya, yang kemudian mereka tergugah sampai mereka mulai merasa diperhatikan dan mereka kemudian mulai berinovasi, banyak ide-ide yang brilian dari mereka. Mana ada orang yang kenal dengan Universitas 17 Agustus yang ada di Banyuwangi? Mana ada orang yang kenal dengan Untirta yang ada di Serang, tapi sekarang mereka sudah mulai bergairah. Mana ada orang kenal dengan Universitas Malikul Saleh di Aceh? Tidak ada orang yang kenal, orang Jakarta kan. Jakarta, iya. Tapi sekarang sudah mulai mereka menggeliat mereka. Unimal, apalagi itu yang ada di Manado, semua sudah mulai menggeliat. Bahwa saya sampaikan bahwa kalau kita mengelola sumber daya manusia ini dengan baik, dengan cerdas dan sabar, ya, bahwa kita akan mulai melihat bahwa ternyata sumber daya manusia kita hebat. Jangan abaikan mereka yang ada di daerah. Jangan hanya membesarkan mahasiswa-mahasiswa di kota gitu. Ternyata di daerah juga punya gairah yang sama. Tapi barangkali selama ini mungkin kekurangan modal, kekurangan uang untuk melanjutkan sekolah. Tetapi yang disebut mutiara, buah saya tetap dia akan mutiara dimanapun mereka berada. Dan di Indonesia banyak mutiara-mutiara itu. Awalnya kan DEM ini kan ada tujuan istilahnya mulia kita. Kita pengen orang nantinya ngomongin energi itu kayak ngomongin bola gitu. Ya. Jadi saya bicara ya dengan presidennya federasi yang sekarang ya, Kang Ari Gumelar ya, bahwa kenapa sih dari mulai tukang beca, tukang warung ya, mahasiswa, laki perempuan bahkan ya sampai ke pejabat, kalau diajak ngobrol sepak bola, contoh lah kita ngomong Ronaldo begitu ya. Memang Ronaldo kebetulan figur saya yang hebat ini orang. Kok mereka bisa nyambung gitu loh. Mereka bisa nyambung. Tukang beca tahu kok siapa Ronaldo gitu. Lah, kenapa energi pun tidak bisa seperti itu? Jadi ketika kita lagi ngopi di warung kopi gitu kan, tadi kan saya cerita ya, bahwa di dalam secangkir kopi itu ada sejuta cerita gitu loh. Jadi kalau di warung kopi itu kita bisa mulai cerita dari A sampai Z. Kenapa sih kita tidak bicaranya energi itu? Bagaimana BBM kita, bagaimana EBT kita, bagaimana sawit kita, bagaimana ini kita, bagaimana bahkan di Lamongan itu ada yang disebut itu punya Kiai Gofur itu ya. Dan derajat, itu bahkan diklaim oleh orang Kemiri Sunan. Kemiri Sunan bisa diolah segala macam menjadi lebih baik dari minyak tanah gitu kan. Kenapa sih kita tidak bicara itu dari solar juga, Bang? Ya, bisa di solar. Kenapa sih kita tidak bicara seperti itu di warung, di sekolah? Gila nih. Nah, itu effortnya. Wah, besok gimana sih?
gimana besok kita nih, kalau energi udah nggak ada, ayo kita bicara begitu loh. Ya sampai mungkin OB pun ada, supir pun dia bisa bicara. Kalau sekarang yang diomongin masyarakat jeleknya Pertamina, kenapa harganya kok kalah sama perusahaan minyak asing lah, karena banyak kan Pak Ugat, kayak kita kemarin juga aplikasi My Pertamina juga dihujat. Nah ini gimana supaya menyadarkan masyarakat? Saya rasa begini ya, ini kan tugasnya kan tugas dari Pertamina. Di Pertamina itu ada satu fungsi yang namanya sekretaris Korsek ya. Sekper lah, dulu Sekper ya. Sekretaris Perseroan. Sekper itu di bawahnya ada itu. Ada eksternalnya, ada internalnya, di situ ada komunikasinya segala macam. Ini kan sebetulnya kita ini aktif harusnya. Tidak pasif menunggu persoalan muncul. Tetapi mestinya fungsi-fungsi ini memperkenalkan, mensosialisasikan siapa itu Pertamina. Ini contoh, kawan-kawan saya di YLKI lah dulu. Mungkin YLKI itu dulu kan begitu gencarnya mengkritisi Pertamina. Tetapi ketika kita memberikan sebuah pencerahan kepada mereka, kemudian mereka ajak ke lokasi-lokasi operasi kita, ke pelaju, ke kapal, kemana-mana, cara berpikir mereka berbeda. Nah, ini kan tugasnya kan tugas dari perusahaan. Nah, jadi kalau sekarang katakanlah sektor ini saya dengar nih informasi ini bahwa ini diambil alih oleh BUMN, maka salah satu tugasnya BUMN itu gitu loh. Bukan hanya membicarakan bisnis saja, tapi dia harus memperkenalkan ke seluruh masyarakat, mengedukasi stakeholder, mengedukasi mereka supaya mereka paham apa yang disebut BUMN dan apa yang disebut Pertamina. Jadi kalau sekarang misalnya Pertamina naik disalahkan sama masyarakat salah enggak. Karena apa? Karena sosialisasinya yang kurang. Karena mereka tidak diberikan pemahaman yang matang, yang baik begitu. Tidak bisa sekarang. Jadi hanya orang-orang yang kritis saja yang akan mengkritisi masalah itu. Tetapi masyarakat yang lain kan tidak paham. Betul. Nah, tugas karyawan Pertamina inilah termasuk serikat pekerja mengadvokasi, mengedukasi masyarakat. Dan kita kan bisa membangun sebuah jaringan kita ini bisa bergerak begitu. Supaya mereka paham. Bagaimana mereka misalnya, kalau saya tanya, Anda kenal nggak produknya olinya Pertamina? Dia bilang Federal. Saya sebagai orang Pertamina, sedih gitu. Tapi saya menyalahkan mereka nggak bisa. Karena tidak pernah ada yang memberikan penjelasan kepada mereka bahwa itu bukan olinya Pertamina. Jadi kalau mereka pakai Federal, mereka pakai Top One segala macam, karena Top One itu atau Federal itu misalkan di belakangnya dituliskan Indonesia, maka itu dipikirnya punya Pertamina. Padahal Federal dari lubrikan, dari Pertamina lubrikan. Padahal iya, nah ini kan bukan lubrikannya kita kan gitu. Walaupun mungkin lube oilnya bisa aja beli dari Pertamina kan begitu. Nah jadi dari kita kok, dari Pertamina lubrikan. Nah jadi intinya kira-kira begini. Perusahaan dalam hal ini Pertamina harus mencoba membuka diri, terutama melalui Korseknya, untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif kepada stakeholder. Saya pernah di external communication di Pertamina. Jadi pertama yang saya lakukan adalah bagaimana, saya tanya, siapa coba yang sebut stakeholdernya Pertamina? Seluruh rakyat Indonesia. Berarti sekarang itu kalau kita bicaranya, siapa stakeholder Pertamina? 274,6 juta rakyat Indonesia. Bagaimana kita berkomunikasi? Kita buat mapping, kita buat, di sini ada institusi government, non-government, LSM, mahasiswa, perguruan tinggi, aparat, segala macam kita buat. Kemudian kita melakukan sebuah bentuk komunikasi dengan mereka, kita berikan sosialisasi sehingga mereka paham. Jadi kalau ada kenaikan itu tidak ribut-ribut segala macam. Kalau rakyat ini sekarang, ya kalau mahal pasti ribut. Loh sekarang kalau ini harganya turun, minyak dunia kenapa nggak turun? Nah itu logikanya yang logikanya begitu. Nah ini kan harusnya dijelaskan dong kepada mereka dong. Kenapa begitu? Pertanyaannya, kalau tidak ribut, tidak ada yang menjelaskan. Nah ini sebuah kekurangan. Saya pikir kawan-kawan di Pertamina juga harus bisa menerima kekurangan kita ya. Karena kalau kita merasa kita benar terus, kita hebat terus, Anda tidak akan pernah maju. Maka kita harus belajar dari kesalahan, dari kekurangan, dan dari kritikan. Ini contoh. Saya maunya Pertamina itu sebagai tim sepak bola begitu. Real Madrid gitu lah. Real Madrid. Tetap ada Ronaldo di dalamnya. Yang kita harus paham dalam sebuah tim yang kuat. Katakanlah Real Madrid kuat. Pertamina kuat. Karena orang yang masuk ke Pertamina orang-orang pintar.
Yang setahu saya IPK-nya rata-rata di atas 3,5. Ya. Nah, tetapi apakah itu akan baik? Ya, kalau semuanya didikte oleh yang namanya pelatih, belum tentu. Jangan lupa, di situ ada penonton. Penonton akan memberikan tepukan, akan memberikan kritikan. Oh, salah kamu ngumpan, oh salah kamu golin, oh kamu salah sliding begitu. Dengerin mereka. Nah, si Real Madrid harus dengerin mereka. Tidak hanya seolah-olah semua jadi otorisasinya dari pelatih atau pemilik si klub. Tidak, ada penonton, ada fans, ada komentator. Dengerin mereka. Nah, jangan kita kemudian a priori terhadap kritikan mereka. Tapi kalau a priori, sorry itu saya ini. Itu yang namanya Real Madrid gak akan pernah maju. Dihajar semua sama fans klubnya, kan gitu ya. Dengerin mereka. Nah, inilah di dalam teori sepak bola manajemen yang sangat luar biasa. Dengerin penonton, dengerin si pengamat, dengerin orang yang ngomong. Olah sama kita. Oh, ini bagus, jalankan. Jangan kita merasa kita paling hebat. Hancur kita. Ngomongin Pertamina udah, energi udah. Sekarang ngomongin sedikit tentang Pak Ogan. Pak Ogan kan saya perhatikan tambah tua, kayaknya nggak tambah tua. Keliling Indonesia memberikan edukasi ke mahasiswa kemana-mana sampai malam, nanti paginya udah aktivitas lagi. Ini apa yang jadi reaktor semangatnya Pak Ogan untuk melakukan itu semua, Pak Ogan? Ya, banyak sih teman-teman yang kayak nggak ada habis energinya gitu, Pak. Ya, banyak teman-teman yang tanya ya seperti itu. Jamunya apa, Pak? Saya tidak minum jamu saya. Jamu saya adalah energi dari teman-teman. Masya Allah. Jadi saya yang pertama itu, saya merasa yang awalnya bahwa keluarga saya hidup dari Pertamina. Pertamina kita bicara energi. Dan saya kebetulan sebagai presiden cukup lama. Dan sampai sekarang pun saya masih sering diskusi dengan adik-adik saya di Federasi Serikat ini. Nah, itu tidak pernah lepas dari pikiran saya tentang energi. Sehingga saya punya konsep energi kita harus lebih baik ke depan. Yang kedua, saya ikhlas melakukan itu. Jadi saya tidak merasa bahwa saya datang ke sana harus dibayar. Saya datang ke sana dibayar. Ketika saya diundang, yang penting saya bisa datang, saya bisa ngobrol dengan mereka, dan saya bisa mentransfer pengetahuan saya, ilmu saya. Apakah yang saya punya itu lengkap? Tidak. Tetapi paling tidak saya bisa merangsang mereka, memotivasi mereka untuk mereka lebih mengembangkan lagi informasi yang saya dapatkan. Saya datang kemana-mana. Saya datang ke Aceh, saya tidak dibayar. Saya datang ke Riau, saya tidak dibayar. Tetapi ada satu dorongan bahwa saya harus melakukan ini. Saya datang ke sebuah daerah, saya datang ke Makassar, saya ngobrol dengan anak-anak muda Makassar. Ya, itu bisa lebih dari 100 orang saya. Sampai jam 2 pagi? Sampai pagi, dini hari sampai jam 3 saya. Saya datang ke Riau, saya bisa ngobrol, makan dulu, kemudian pindah tempat sampai jam 2, setengah 3. Sampai diusir yang punya sampai kafe. Diusir sama yang punya kafe beberapa kali saya. Ini buat saya tidak masalah gitu. Tetapi ada sebuah kepuasan saya ketika mereka serius mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan ternyata yang dikhawatirkan oleh orang-orang tua atau sebagian pengamat bahwa generasi Y, generasi Z itu orangnya begini. Dia maunya instan, dia maunya kritik, maunya ternyata tidak tuh dengan saya. Jadi teorinya nggak gitu. Teori itu tidak semuanya benar. Ada teori yang benar. Apa yang benarnya? Mereka adalah cerdas karena mereka bisa mengolah informasi-informasi 2 langkah daripada generasi kami sebagai baby boomer. Yang penting mereka berikan pengarahan, diberikan pencerahan, diajak diskusi, dikasih peluang, gitu loh. Jadi ternyata mahasiswa-mahasiswa itu begitu antusias ketika saya datang ke daerah. Bahkan saya sempat 4 hari itu perjalanan datang ke beberapa kampus dan saya hanya tidur kurang lebih hanya 1-2 jam. Hanya 1-2 jam dan paling dalam perjalanan mobil. Dan saya terus berdiskusi dengan mereka dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Saya pernah ngikutin soalnya, makanya saya tahu. Dan terus terang nggak kuat ngikutin energinya Pak Ogan. Ogan, maaf Ogan. Sekarang mulai tadi ngomongin pekerja Pak Ogan. Pekerja Pertamina itu kan, mohon maaf ini ya, nggak seperti kebanyakan mostly. Atau entah saya yang salah mungkin ya. Setelah pensiun banyak yang sakit. Banyak yang apa ya, mungkin juga kurang bisa mengatur finansial dan sebagainya. Kemudian juga yang saya perhatiin tentunya masalah sakit Pak Ogan ya, stres dan sebagainya. Itu gimana Pak Ogan? Kalau saya nggak melihat itu ke Pak Ogan. Saya pernah bicara dengan satu LSM pada saat itu. Kau jangan sampai kau menghujat orang-orang. Saya suka hati kau, saya bilang.
Kenapa? Karena saya punya anggota, saya punya pekerjaan itu. Pekerjaannya sangat berat dan sangat berisiko. Jangan kau banding-bandingkan pekerjaan di Pertamina dengan di tempat lain, karena berbeda. Saya bilang, satu, kalau kita bicara, kalau kita di hulu itu resikonya mati. Blow out, ya bisa kebakaran. Ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu begitu bahayanya risiko di Pertamina, tolong tonton yang disebut deep water, ya, di horizon. Tolong lihat itu supaya tahu bahwa orang-orang Pertamina itu kerjanya seperti itu. Itu yang pertama. Jangan cuman wah enak gaji gede. Ya, jangan bicara soal gaji gede, karena kalau dibandingin dengan bisnis sejenis, dengan bisnis sejenis lain, kita masih di bawah jauh gitu loh. Nah, jadi jangan bandingin bahwa kita dengan perusahaan-perusahaan ini. Ojo dibanding-banding ke. Kemudian contoh kilang. Di kilang itu kita masih tahun 24, 27 masih ada. Ya, contoh misalnya di Pelaju. 1924. Oh, 24. 27 masih ada di Pelaju. Itu yang namanya orang kilang. Kemana-mana yang namanya HT itu dibawa-bawa. Handy talkie. Itu seperti istri pertamanya, bukan istrinya, istri pertama. Istri kedua. Karena istri kedua tuh istrinya. karena HT itu kemana-mana dibawa. Mau ke dia ada jalan, mau ke beli makan di pasar, mau ke mall dibawa. Karena tengah malam juga harus dekat sama dia. Karena apa? Ketika dia bunyi, yang ada adalah hatinya bergetar. Karena yang dikhawatirkan terjadi sesuatu di pabriknya. Karena pabrik sudah tua. Pabrik itu kilang. Okay. Kemudian kita lihat, misalnya kita kapal. Kapal itu kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana kawan-kawan akan mengambil minyak dari Alger, kita lewat Somalia. Perompak. Kapal itu harus disiapkan sedemikian rupa. Ya, harus dipasang rem-rem, kawat-kawat segala macam untuk barikade gitu, untuk menghadapi situasi itu. Dan di tengah laut itu bukan 1 hari 2 hari. Bayangkan ombaknya kalau itu sampai 10 meter, sampai 12 meter, sampai di atas rumah begitu, apa yang terjadi dengan mereka? Ketika ombak itu besar mau ke dermaga, ketika itu ombaknya besar, kapal tidak merapat, itu stres yang namanya kapten kapal itu. Karena takut kena benturan, bisa pecah. Kalau tidak merapat, minyak tidak ada. Yang di darat juga stres. Kapten itu kan bisa kena peringatan. Kemudian kalau kita bicara pemasaran itu dari hari ke hari, orang semua lebaran, orang semua Nataru, semua bisa happy. Mereka semua jadi satgas. Di atas tangki mereka siap-siap. Karena jangan sampai yang namanya LPG, yang namanya BBM semua sampai tidak ada. Kalau di satu tempat saja tidak ada, kemudian ada riak di sana, kemudian masyarakat dan anggota dewannya kemudian berteriak, itu yang namanya pimpinan setempat itu beresiko. Yang ada adalah cokot. Ya. Belum di demo segala macam. Jadi resiko di Pertamina itu tidak sederhana. Resikonya mati loh kerja di Pertamina itu. Nah, dalam waktu yang 25 tahun dia berhadapan dengan situasi seperti itu. Walaupun di kita tuh ada pelayanan kesehatan yang baik, check up-nya rutin segala macam. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak akan terhindar dari penyakit itu. Apalagi orang-orang pengolahan. Orang-orang pengolahan itu udah 25 tahun berada di kilang terus. Terpapar terus dia. 25 tahun dia masih sehat karena dia masih punya uang. Tapi orang kilang susah untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Berkomunikasi dengan orang bisnis. Berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Maksud bahkan kurang gaul gitu? Ya kalau saya bilang kurang gaul, saya kurang pas lah. Itu teman-teman saya ya. Tetapi kondisi seperti itu yang harus berhadapan terus dengan pabrik begitu, itu membuat dia itu ya lingkungannya di situ terus. Kondisi itu yang kemudian setelah 25 tahun dia istirahat, dia teman juga tidak ada karena jarang berteman begitu. Yang ada adalah tinggal penyakit yang muncul. Karena kerja. Jadi jangan disamakan. Apa saran Pak Ogan untuk teman-teman Pertamina yang mau pensiun, Pak Ogan? Saya hanya ingin sampaikan kepada Direktur SDM Anda. Tolong ya, khususnya untuk kawan-kawan yang seperti itu di pengolahan, supaya ada resep khusus gitu ya untuk mengelola mereka, supaya mereka tidak terjebak dalam sebuah rutinitas yang membahayakan diri mereka, karena selama 25 tahun terpapar zat terus di situ. Coba dikelola. Mereka harus gembira, mereka harus ada jalannya keluar, mereka harus diberikan support yang lain. Tidak hanya seperti itu. Bayangin ada seorang pekerja
yang disebut operator selama 20 tahun baru sekali menginjak yang namanya Cengkareng. Buat saya luar biasa. Ada. Banyak. Nah, hal-hal seperti ini mestinya Direktur SDM berpikir. Jadi bukan hanya bisnisnya saja yang dia pikirkan. Bisnis ini tidak akan berjalan kalau karyawannya buruk. Kalau karyawan tidak sehat. Tapi karyawan sehat sekarang jangan dipikir hanya sekarang. Tolong nanti masa depannya bagaimana si karyawan itu. Karena kalau kita lihat di klinik-klinik di Pertamina, itu banyak sekali kawan-kawan saya yang sakit. Mungkin karena nggak ada waktu untuk apa ya, aktivitas selain bekerja tadi, Pak Ogan. Kan yang kemarin kita diskusikan atau tadi ya gitu, banyak nggak hanya di kilang saya lihat Pak Ogan. Ketika teman-teman Pertamina itu mungkin di satu forum yang besar ada orang-orang penting, kadang duduknya ya di sama-sama pekerja juga gitu. Ya karena tidak terbiasa. Karena mereka terkungkung di dalam sebuah kantor. Nanti ketemu lagi acara dengan mereka lagi, arisan dengan mereka lagi, ada acara malam dengan mereka lagi. Ketika itu diundang aja ke kota, diundang sama gubernur, diundang sama para pejabat pengusaha-pengusaha, mereka menjadi kuper, kurang pergaulan begitu. Jadi mereka mojok. Oke. Nah, itu nggak sehat. Ya? Situasi ini kurang baik. Kurang baik. Oke. Oleh karena itu kan ini harus ada satu resep khusus ya yang harus dipikirkan oleh Direktur SDM. Oke. Bagaimana menciptakan kawan-kawan yang bekerja di kilang itu happy. Tapi kita itu gitu Pak Ogan. Misalkan kita ketemu sama pekerja gitu ya di luar, yang diomongin pekerjaan. Ya karena kurang gaul. Coba ketemu sama saya. Yang saya akan sampaikan sama dia, dunia itu tidak selebar daun kelor. Iya. Apakah Anda tahu misalnya bisnis ini? Apakah Anda tahu bisnis ini? Ngobrolin pondok pesantren. Ngomongin pondok pesantren, ngomong ngaji, ngomong segala macam. Bisa. Iya. Tetapi kalau ngobrolnya sama orang-orang itu lagi, bayangin GM sama manajernya, sama menkilnya, sama orang keduanya, dari hari ke hari ketemu dia ngomongin soal kerjaan. Iya. Dari hari ke hari. Nanti ketemu lagi begitu, telepon itu lagi. Iya. Kan begitu ya? Terus kapan waktunya mereka untuk refreshing? Keluar dari situasi itu. Cuti hanya 2 minggu loh. Hanya 2 minggu loh. Itu udah cukup 2 minggu. Belum tentu diizinkan ketika. Iya. Kalau misalnya kita sedang ada operasi, sedang kita ada perbaikan TA, turnaround begitu kan tidak diizinkan, susah. Iya. Nah, jadi saran saya itu kepada mereka untuk menjaga ini, satu orang Direktur SDM dan kemudian orang kesehatan harus mulai berpikir melakukan sebuah upaya-upaya, aktivitas-aktivitas, program-program ya healthy supaya mereka betul-betul datang ke sana tuh setelah pensiun dia happy, nyaman. Lah ini mau pensiun baru dikursuskan. tahun depan, tahun ini baru dikursuskan. Iya. Lantas kapan persiapannya gitu loh. Itu kan omong kosong gitu loh. Yang ada apa? Hanya bawa jalan-jalan orang-orang itu ke Bali. Yang apa, MPP? Ya apalah namanya itu. Saya juga pernah kan ngajak, tapi saya nggak pernah ikut program itu. Oke. Buat saya, ini autokritik. ya buat saya apa gitu loh. Nggak ada manfaatnya kok. Ya hanya untuk membawa jalan-jalan orang mau pensiun ke Bali, itu saja. Atau ke Jogja, atau ke Bandung gitu. Mestinya dia perusahaan mempersiapkan supaya mereka itu ketika dia pensiun, mereka mulai bisa berinovasi yang lain. Bisa, jadi tidak hanya pensiun. Karena kalau udah pensiun, saya mengatakan sama teman-teman, jangan kau bilang saya pensiun. Karena ketika saya mengatakan saya pensiun, maka value saya hilang. Value saya hilang. Ketika saya datang ke sini, pengen ketemu kawan-kawan di sini, kawan-kawan sibuk, saya tersinggung. Ketika saya mau ketemu pejabat sekarang, katakanlah SVP begitu, saya suruh nunggu lama begitu, padahal dia dulu anak buah saya begitu, saya tersinggung. Ketika di rumah ngomong sedikit aja ada rame cucu atau istri, saya salah, saya ribut. Jadi saya tidak punya lagi value. Itu akan membuat saya stres. Apalagi kita ketemu lagi sama pensiunan lagi. Ketemu pensiunan, kemudian kita bicaranya soal sakit, soal rumah saya atau hutang saya, soal keluarga saya anak saya belum nikah, yang adalah kesusahan. Maka itu akan mendropkan kita lagi. Itu yang nyebabin lebih jauh kita lagi. Nggak sehat. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu saya katakan tadi, sekalipun kita sudah pensiun, jangan pernah mengatakan kita pensiun, karena kita harus tetap berpikir, bergerak dan beraktivitas. Aktivitas itu apa? Kita mau bisnis, kita mau usaha, kita mau buat apa saja lah. Ya, kita membantu orang, yang penting ada aktivitasnya. Jadi itu kata kuncinya, berpikir, bergerak, dan beraktivitas. Mantap, luar biasa. Ini sekarang udah mau tinggal 5 menit lagi Pak Ogan, waktu kita teman-teman. Tentang pekerja Pak Ogan, masih tentang pekerja.
kita tahu kadang pekerja itu memandang aktivis atau bahkan bukan pekerja, aktivis serikat pekerja kadang itu ada ketakutan Pak, termasuk yang mungkin saya rasakan dulu ya. Takut nanti dikucilkan lingkungan, kemudian juga kalau terlalu kritis nanti di musim manajemen gitu. Nah ini menurut Pak Ogan gimana Pak Ogan? Gimana? Saya pikir itu adalah hal yang wajar ya, satu hal yang wajar bahwa hidup itu selalu ada dua sifat gitu kan. Dua sifat? Ya dua sifat, dan hidup itu ketika kita milih sesuatu itu adalah pilihan. Oke. Ya, jadi kalau saya sudah memilih menjadi aktivis, maka buat saya tidak akan pernah berhenti menjadi aktivis kecuali saya mati. Itu prinsip saya. Jadi kalau saya jadi aktivis, maka saya tidak akan ragu-ragu untuk jadi aktivis, apapun risikonya. Oh, saya ingat, aktivis tidak pernah pensiun. Tidak akan pernah pensiun, tidak akan pernah mati, kecuali dia mati. Dan saya melakukan itu. Sampai sekarang pun saya masih aktif gitu kan. Iya. Di dalam dunia, di dalam kehidupan ada yang disebut aspek keseimbangan. Ada 10 orang yang tidak suka, maka ada 10 orang yang suka. Tidak usah khawatir. Kalau ketakutan terhadap karir gimana Pak? Loh, itu kan tadi saya bilang pilihan. Kalau Anda misalnya takut terhadap karir, ya Anda jangan jadi aktivis. Iya. Kan begitu ya? Anda silakan di sisi yang sebelah. Tapi kamu jangan mencoba-coba untuk mengganggu aktivis begitu. Silakan aja Anda dengan pilihan Anda sebagai pekerja, jalankan tugas-tugas Anda, begitu dengan baik. Tapi jangan kemudian melakukan sesuatu friksi dengan aktivis. Karena aktivis kalau diganggu gila gitu loh. Karena apa? Saya katakan sama adik-adik, sama teman-teman saya, Anda harus putus urat takutnya. Baru Anda jadi aktivis. Kalau Anda belum putus urat takutnya, jangan jadi aktivis. Itu yang pertama. Harus putus urat takutnya. Yang kedua, saya mempunyai satu filosofi lebah tadi. Saya dulu terkenal dengan manajemen lebah. Aktivis itu seperti lebah. Saya katakan, kenapa lebah? Saya ngomong sama kemanapun Anda hinggap, tidak ada batang yang patah. Ketika Anda datang ke sebuah lingkungan, jangan sampai ada lingkungan yang terganggu. Itu yang pertama. Lebah itu, semua produknya, mulai dari gigitannya, mulai dari air liurnya, mulai sampai ke madunya, itu bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena lebah tidak pernah hinggap di tempat yang busuk. Ya, bukan lalat ya. Lebah. Nah, lebah itu dimanapun bisa hidup. Makanya di dalam ayatnya di An-Nahl itu bisa hidup di bebatuan, kemudian bisa dibangun ya untuk tempat-tempat lebah dan lain-lain. Dan lebah itu adalah obat untuk manusia dan lingkungannya. Ya. Jadi kita sebagai orang serikat pekerja, aktivis tadi harus bisa memberikan itu, gitu loh. Nah, tetapi saya sampaikan sama yang di bawah ini, yang tadi yang non aktif, Anda jangan coba ganggu lebah, karena lebah tidak akan ganggu Anda. Jadi kalau misalnya ada lebah datang ngunguk, dia tidak akan ganggu, biarin aja, nggak akan gigit dia. Kecuali dia datang ke kita itu karena ada yang lempar gitu loh, ada yang ganggu, kan gitu ya. Jangan coba-coba ganggu lebah, karena kalau ganggu lebah, maka lebah dengan koloninya dia akan bersatu, akan mengejar orang itu. Makanya kalau misalnya ada lebah, jangan coba dilempar, dia akan dikejar. Kalau dia masuk ke air, lebah tidak akan lari, tapi dia akan di atas air itu, dia akan bunyi wung. Lebah akan mengatakan kira-kira begini, kau mati tenggelam atau kau mati kusengat. Nah, ini pilihan nih. Nah, kita sebagai aktivis sudah punya manajemen itu. Jadi kalau tadi misalnya ada yang takut, silahkan aja, karena itu kan masalah pilihan. Mungkin dia hidupnya berat, dia punya tanggung jawab yang berat. Kita kan tidak menyalahkan. Tetapi semua perjuangan yang didapatkan oleh serikat pekerja, kemudian dirasakan oleh mereka, itu adalah rezeki mereka. Tapi kadang jengkel juga Pak Ogan ketika dengar misalnya rekan kita gitu ya, sama-sama pekerja, ngapain sih kamu ngeritisi gituan, udah kerja aja, gaji udah enak gitu kan, bos itu ngapain sih ngeritisi yang gituan gitu kan. Kadang kita tuh kayak ngerasa ini Pak Ogan, apa ya, semacam yang kita lakukan itu sebagai aktivis itu kadang nggak berdampak ke mereka, padahal PKB itu juga kerjaannya kita kan gitu kan. Jadi bisa jadi PKB itu. Mereka itu yang memang datang ke kantor hanya untuk bekerja, gajian dan gitu ya, kemudian pulang dan besoknya begitu dari hari ke hari. Dan mereka tidak peduli terhadap lingkungan-lingkungan seperti itu. Mestinya mereka ikut memahami apa yang sudah kita perjuangkan. Jadi kalau mereka membaca PKB, mereka tidak akan percaya bahwa PKB itu adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar. Ya, kalau dulu itu kan bukan PKB, dulu kan peraturan perusahaan, PPSK. NS apa? Ya, PPSK. PPSK. Ya,
dan lain-lain lah peraturan perusahaan NSK, yang dibuat, SK, yang dulu tuh yang dibuat oleh perusahaan diberlakukan sepihak. Ya. Tetapi PKB itu adalah kepentingan dari perusahaan dan kepentingan dari para pekerja yang kemudian dinegosiasikan. Ya kan begitu. Dinegosiasikan, dan tentunya sebagai serikat pekerja dia akan mengutamakan di samping perusahaan, tentu itu akan menjaga kepentingan dari pekerja. Mestinya para pekerja itu paham bahwa PKB itu gitu loh. Tetapi banyak pekerja-pekerja yang penting gua naik golongan, gajian, ya kemudian dapat insentif dan lain-lain. Ya nggak apa-apa. Saya rasa kita yang namanya aktivis jangan harus terganggu dengan sikap-sikap seperti itu. Kita ikhlas kok. Kalau ikhlas itu ingatlah kebaikan dia kepada kita. Ingatlah kebaikan kita. Jangan ingat kejelekan dia kepada kita. Jangan kejelekan. Masih ada lanjutannya. Dan ingatlah kejelekan kita kepada dia. Ingat, oke. Jangan diingat kebaikan kita kepada dia. Oh. Sehingga kita tidak akan pernah menyesal, tidak akan marah. Oh, I see. Okay. Kita menjadi orang arif gitu loh. Dan jabatan itu sebuah amanah. Kalau kau pegang jabatan itu seolah-olah itu karena hebatnya kamu, besok lusa kamu cabut dan kamu miliki, kamu akan sakit. Oke. Kamu tidak ikhlas. Itu luar biasa, ini filosofi ikhlas lebah, masya Allah. Jadi, waktunya kurang sebenarnya. Ya, nanti lain waktu lah barangkali. Terakhir Pak Ogan, kita mau nasihatkan, ini kan petisi, pesan aktivis energi, pesan aktivis federasi juga. Ini terakhir Pak Ogan, pesan-pesan untuk adik-adik, mungkin untuk aktivis serikat pekerja ataupun untuk pekerja Pertamina. Seperti apa Pak Ogan? Ya, komitmen saya memang dari dulu tidak akan pernah berubah. Saya pesan kepada adik-adik saya, para aktivis energi, terutama di serikat pekerja ya, bahwa jagalah perusahaan ini semaksimal mungkin. Ya, dari intervensi, gangguan kelompok-kelompok tertentu atau kekuatan tertentu untuk menghancurkan perusahaan. Karena kalau itu sudah dimiliki oleh orang luar, oleh orang asing segala macam, maka tidak ada lagi negeri ini berdaulat. Ya, ini harus jagalah perusahaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tadi katakan korsa bahwa yuk kita sama-sama kita jaga perusahaan ini, karena kalau ini perusahaan ini hancur, maka tentunya bukan hanya pekerjaan yang hancur nih, tetapi masyarakat juga akan mengalami akibatnya gitu loh. Ya. Nanti kalau misalnya si minyak ini sudah dikuasai asing gitu kan, sudah diaipokan, memangnya harganya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. AIPO saja sudah mulai berubah. Sekarang saja itu sudah mulai ada perubahan-perubahan. Iya. Kalau dulu kan kita kan terintegrasi. Kalau sekarang misalnya orang pemasaran beli minyak ke pengolahan, kalau pengolahan bilang, waduh ini sudah optimasi nih, optimal nih, nggak bisa lagi. Terus mau kemana? Iya. Kalau kemudian dia barang dari luar lebih murah, mau import boleh nggak? Ini kan sudah mulai terjadi, sudah mulai terjadi. Jadi tolong jaga ini perusahaan, karena perusahaan ini Anda adalah merupakan bagian daripada orang-orang hebat yang bisa bekerja di Pertamina, dipercaya oleh Tuhan, oleh Gusti Allah untuk menjaga perusahaan ini. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi supaya masyarakat menjadi makmur gitu loh. Nah, kepada masyarakat yang lain, kepada mahasiswa dan lain-lain, tokoh-tokoh masyarakat, agar yuk kita mulai berpikir bahwa energi ini, tanpa energi kita tidak bisa bergerak. Makhluk hidup itu harus punya energi. Energi itu macam-macam gitu loh. Dan kita jangan sampai terjebak dan terbuai dengan isu-isu geopolitik gitu loh. Oh begini. Ternyata tidak ada kok. Itu cuma citra-citra saja. Tetapi kita harus mampu mengelola kemampuan sumber daya kita sendiri gitu loh. Ya. Salah satu kata kuncinya Undang-Undang 2122 itu segera diamandemen. Iya. Itu salah satunya itu kepada pemerintah dan DPR. Saya berpesan supaya segera 22/2001 itu Undang-Undang Migas itu diamandemen. Karena itu salah satu kata kunci rusaknya pengelolaan negeri ini. Bidang energi. Oke, Pak Ogan. Baik. Pak Ogan, terima kasih banyak waktunya Pak Ogan, luar biasa, terima kasih. Ini filosofinya banyak Pak. Mungkin kita lanjut nanti ada part kedua Pak. Tapi setelah mungkin ya nanti kita coba undang lagi Pak Ogan ya. Semoga ada waktu, kita doakan beliau juga sehat walafiat. Pak Ogan, terima kasih. Teman-teman semua, ini buku Mas ada 5 untuk komentar pertama di YouTube ya. Kita kasih gratis. Yang penting ngambil di Serikat Pekerja, di Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Baik, itu saja dari kami, tim Energi Talk Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat.
Salam energi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini manfaat. Tadi Pak Okan bergerak, berpikir, bergerak, dan beraktivitas. Baik, salam energi luar biasa teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Okan.